mengucap syukur atas dipanggilnya mama tercinta, sudah masuk dalam kemuliaan bersama Bapak, itu bagus. Tapi kalau harus 100 hari, 1000 hari harus, itu yang harus dipikir. Setelah setahun memorial, ya, memorial, mengenang kembali, memoriam, ya, untuk kembali bersilaturahmi dengan judul mengingat mama yang meninggal tahun lalu. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, kita masuk episode 1155. Saya didampingi oleh Ibu Rani. Terima kasih Bu untuk bersedia mendampingi Abam atau masuk tim Abam. Bu Rani, istri dari Bapak Pendeta Dr. Andris, ya. Beliau worship leader di Rehoboth Ministry. Tentu Bapak Ibu yang mengikuti Truth.id sering melihat wajah beliau. Suaranya bagus sekali, ya, bukan bagus tapi bagus sekali. Dan beliau sedang menyelesaikan program doktoralnya, ya. Tuhan memberkati. Dan beliau juga adalah guru di Ecumenical Christian High School. Oke, teruskan. Tuhan memberkati. Baik Pak, pertanyaan pertama dari seorang pria berusia 38 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya. Ini Katolik ya? Ya. Oke. Perihal puasa dalam Kristen, Pak Pendeta pernah mengatakan, jika kita berpuasa, sebaiknya tidak perlu ada orang lain yang mengetahui bahwa kita sedang berpuasa. Lalu bagaimana dengan istri saya sendiri, Pak? Apakah saya boleh mengatakannya kepada istri saya, termasuk niat dan keinginan saya puasa untuk apa? Dan apakah puasa saya akan diterima oleh Tuhan jika dalam berpuasa saya juga memiliki sebuah permintaan dan saya doakan kepada Tuhan melalui doa puasa serta ucapan syukur? Oke, kita melihat konteksnya ketika Yesus berkata, kalau kamu berpuasa minyaki rambutmu, jangan kelihatan kusut. Maksudnya adalah jangan show. Jangan tunjukkan bahwa Anda puasa. Sebaiknya orang tidak perlu tahu. Tetapi bukan berarti salah kalau orang tahu, tanpa kita bermaksud mau memberitahu. Ya jelas kalau kita puasa, kita berkata kepada pembantu di rumah, besok nggak usah masak nak. Kalau masak pun nggak usah banyak-banyak, Bapak puasa. Oke? Kalau orang mengajak makan siang, aduh maaf saya nggak makan hari ini. Kenapa? Sedang puasa. Ya puasa, mau tidak mau diberitahu. Atau, nak saya nggak makan. Ya sedikit aja Pak. Enggak. Loh, sakit jiwa nanti kita ya dipandangnya. Jadi jangan bermaksud sengaja. Kalau hari-hari puasa, kalau di Rehoboth ini seminggu sekali ya, kan semua orang juga tahu kita puasa. Saya puasa, dosen-dosen SCTE pada puasa semua, ya udah tahu. Tapi tidak maksud untuk show. Ya jangan di tengah-tengah pertemuan misalnya di kantor, sorry ya saya puasa ya. Nggak usah begitu ya. Terus apakah saya boleh mengatakannya? Boleh. Tapi tidak bermaksud mau menunjukkan bahwa Anda puasa guna pujian. Apakah puasa saya akan diterima oleh Tuhan jika dalam puasa saya memiliki permintaan? Dan saya tentu doakan. Boleh, asal permintaannya tidak melanggar kehendak Allah. Harus sesuai rencana Allah. Dalam hal ini Anda harus ingat doa itu dialog, bukan hanya permintaan. Kalau orang Kristen dewasa sebelum meminta, dialog dulu. Oke. Selanjutnya Pak, apakah pada saat berpuasa kita masih bisa melakukan pekerjaan kita seperti biasa? Kalau itu tugas harus. Ya, jangan terus kemudian mengubah kebiasaan yang mestinya pulang kantor jam 5 karena puasa jam 3. Jadi tidak produktif itu. Ya. Terus. Apakah saat berpuasa kita boleh menonton TV atau YouTube mengenai acara atau konten yang bersifat duniawi? Tidak berpuasa pun sebaiknya kita tidak nonton TV atau YouTube yang tidak menjadi berkat. Apalagi waktu puasa. Sebaiknya tidak menginput dalam pikiran kita hal yang tidak membuat kita dewasa atau diberkati. Saya mengajak semua kita untuk tidak menginput sesuatu yang buruk. Ya, saya pun juga belajar untuk tidak melihat apa yang tidak perlu. Hobi saya itu film sebenarnya. Thriller, olahraga tinju, wah.
Tapi karena sekarang saya mau fokus, saya tinggalkan semua itu. Iya. Oke, teruskan. Atau hanya boleh menonton acara atau konten-konten yang berisi khotbah atau diskusi yang berhubungan dengan agama saja. Ya nggak apa-apa, diskusi kesehatan, berita dunia. Kalau Anda seorang ekonom, lalu berita-berita ekonomi, diskusi ekonomi, hal-hal perlu. Tapi hal-hal yang tidak perlu jangan. Nah, Anda harus memiliki Ya. ketajaman untuk discerning, membedakan. Ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya Pak Pendeta. Oke. Semoga semakin banyak anak Tuhan yang diberkati dengan Wow, program Abang terima ini. kasih untuk Febrianus, usia 38 tahun ya. Anda Katolik tapi Anda menyampaikan ini kepada pendeta Protestan atau pendeta GSKI, aku salut sama kamu ya. Tuhan memberkati kamu. Selanjutnya dari seorang pelajar tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI MAG. Ya. Shalom Pak Eras dan tim Abam, saya izin bertanya. Seringkali ketika saya sedang berdoa dan memuji Tuhan, di kedalaman hati saya seperti menolak, Pak. Saya berusaha untuk membuka hati saya, tetapi rasanya hati saya sangat keras, sampai putus asa. Ketika saya berniat menghampiri Allah, hati saya menolak terus. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya sudah selalu mencoba melawan, tetapi rasanya penolakan itu menguasai saya, dan saya merasa menjadi orang yang sombong di hadapan Allah. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya, Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Mungkin kamu memang tidak suka berdoa karena lebih sering nonton film atau drama, atau kamu ingin segera menyelesaikan jam doa itu karena ada banyak kegiatan. Sehingga kamu resisten atau resist atau menolak. Atau mungkin ada kuasa kegelapan. Nah, nama ini kamu nanti boleh saya doakan. Iya. Ya, kita atau didoakan oleh tim kami untuk pelepasan. Kemungkinan ada kuasa kegelapan dalam diri kamu. Oke? Ya. Teruskan. Dari seorang wanita usia 27 tahun, single, tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI MAG. Shalom Om Eras, kami yang masih muda begini mestinya sudah mencapai level sejauh apa ya Om? Khususnya kami yang masih umur 20 tahunan, atau sedang berkuliah dan baru mulai bekerja. Om beberapa kali menyebutkan kalau kami mestinya tidak perlu melihat gadget, tidak perlu menonton yang tidak perlu, dan mengikuti saran Om untuk berdoa setiap hari. Tapi kenyataannya, banyak anak muda yang tidak mengikuti saran-saran Om sama sekali dengan berbagai pembenaran. Iya, memang karena sedikit sekali orang yang masuk surga. Dan Yesus juga berkata kalau ia datang, hampir-hampir tidak dijumpai orang yang setia. Kita mau ngomong apa? Oke, teruskan. Walaupun melakukannya, hanya Om Eras dan beberapa orang lain. Orang tua sendiri pun tidak melakukan. Serta pemuda di gereja pun tidak melakukan, bahkan lebih rusak. Iya, saya juga tahu. Saya juga tahu. Tapi saya tidak akan berhenti bicara. Ya. Sampai Tuhan suruh saya diem ya waktu dikubur. Saya akan bicara terus. Dan mengajak orang-orang muda untuk militan. Ya. Ekstrim. Ya. Kalau tidak begitu nggak akan bisa selamat. Oke. Sebenarnya dengan dunia yang sejahat hari ini, idealnya kami sudah menjadi sosok seperti apa ya Om? Setiap orang tuh beda-beda. Selain lingkungannya, usia pertobatannya, juga gen yang dimiliki orang itu. Jadi tidak ada ukuran yang permanen untuk setiap orang. Setiap orang pasti memiliki tuntutan yang berbeda-beda. Kalau Om melihat kami yang muda-muda ini, apa harapan dan ekspektasi Om untuk tingkat kerohanian kami ya? Ya, saya berharap kamu bisa menjadi benar-benar orang-orang yang tidak terikat dengan dunia dan hidup dalam kesucian. Paling tidak kamu ikuti Om Eras. Paling tidak. Nanti kamu akan sempurna seperti Yesus. Kalau nanti kamu seumur saya, kamu bisa lebih sempurna dari saya. Umurmu sekarang 27 tahun. Nanti kalau usiamu 65 tahun, kamu akan jauh bisa lebih sempurna dari saya. Tapi waktu itu mungkin saya sudah di surga. Oke, mungkin. Cukup jelas sih? Jelas. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 15 tahun, pelajar Jemaat GSKI MAG. Wow, keren 15 tahun. Oke, teruskan. Shalom Pak Eras dan tim, saya izin bertanya. Setiap hari orang tua saya suka memarahi adik saya karena kesalahan yang dia buat sendiri. Kesalahan yang dibuat oleh adik atau orang tuanya?
Terus, tapi Tapi jika adik saya dimarahi, orang tua saya akan lebih banyak melampirkan emosinya kepada saya. melampiaskan. Melampiaskan Terus. emosinya kepada saya. Adik saya hanya dinasehati, tidak seperti saya yang dimarahi habis-habisan. Kesalahan adiknya itu. Oke, terus. Saya selalu jadi tempat pelampiasan emosi orang tua. Meskipun mereka tidak memukul saya, tapi saya sakit hati setiap hari karena perkataan mereka. Ini bahaya. Ini wanita. Wanita seperti ini akan terluka. Jika terluka, maka dia akan mencari orang yang bisa mengasihi atau mencintai dia. Mudah jatuh dalam pelukan pria. Juga bisa pria yang usianya jauh lebih dewasa, lalu bisa jadi korban. Kalau dia tidak sembuh, nanti dia akan memperlakukan anaknya sama seperti dia diperlakukan oleh orang tuanya. Orang tua saya ingatkan jangan berbuat hal itu. Tapi buat kamu yang mengalami hal ini, jangan sampai ini menjadi luka yang membuat kamu rusak. Sebaliknya kamu jadikan ini kesempatan kamu sempurna. Ya, kalau orang menjadi baik dengan atau dalam situasi yang baik, tidak mengherankan. Tapi kalau kamu jadi baik dalam situasi yang sedemikian ekstrim, kamu luar biasa. Kamu akan menjadi konselor yang baik untuk banyak orang. Bahkan kamu akan jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Teruskan. Saya selalu berusaha untuk tidak melawan, tapi orang tua saya malah semakin membuat hati saya sakit. Terus. Saya selalu merasa salah di mata orang tua saya. Mau adik saya yang melakukan kesalahan, tetapi saya yang selalu dimarahi. Mungkin ini kelihatan biasa saja, tapi saya sangat sakit hati jika setiap hari orang tua saya begitu. Saya merasa orang tua saya lebih sayang kepada adik saya dibandingkan saya. Bagaimana tanggapan Bapak dengan hal ini? Terima kasih. Yang marah ini mamanya atau papanya ya? Keduanya. Karena gini, orang tuamu juga sakit. Entah karena pengalaman masa lalu mereka waktu kecil, entah karena masalah ekonomi, entah karena masalah rumah tangga, entah karena masalah keluarga besar. Jadi kamu jangan menuntut orang tua menjadi orang tua seperti yang kamu ingini. Jadi terimalah orang tua sebagai paket yang memang tidak bisa kamu hindari. Dan itu merupakan paket berkat sebab melalui keadaan itu kamu dewasa. Kamu sakit hati itu merusak diri sayang. Jadi kamu harus memandang orang tuamu itu seperti pasien. Tapi jangan jangan berkata mama, papa pasien saya ya. Enggak. Jadi kalau pasien, kamu merawat mereka. Hebat loh dengan usia 15 tahun kamu merawat orang tua. Kamu lihat enggak? Kalau suster-suster, pegawai di rumah sakit jiwa. Dia nggak sakit hati, diomelin, dilempari. Dia nggak sakit hati. Karena dia tahu dia menghadapi pasien. Dan kamu harus memandang itu. Papa mamamu lagi banyak masalah. Entah karena masa lalu, entah karena ekonomi, entah karena keluarga besar. Kalau kamu merasa dia lebih sayang adikmu, tidak masalah. Emangnya kamu rugi apa? Kamu perlu apa? Tuhan lebih sayang kamu. Oke? Kamu lebih disayang Tuhan. Kalau kamu butuh konselor, kita bimbing. Ya? Saya kira harus dibimbing supaya jangan rusak anak ini. Ya? Nanti mau bimbingnya, telepon, dibimbing. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 33 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Barat, Jemaat GSKI. Shalom Pak, puji Tuhan. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Gembala Erastus Sabdono yang telah menyediakan waktu untuk membaca kembali pesan saya beserta tim ABAM dan moderator. Dalam kesempatan ini, saya ingin bertanya perihal doa puasa. Mengapa program doa puasa tidak diadakan per sesi seperti pada awal dilaksanakannya? Saya rindu format doa puasa yang terdahulu, Pak. Saya mengikuti 3 sesi sekaligus. Wow. Kiranya usul saya menjadi pertimbangan khusus, mengingat hal ini juga memberi ruang bagi jemaat yang terkendala hadir karena masalah waktu yang bisa saja bentrok dengan kesibukan lain. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, keluarga besar, dan seluruh tim ABAM. Terima kasih kepada pria usia 33 tahun
Kamu ngajak nekat? Oke. Ayo. Nanti kita cari hari libur, karena Ya. kita belum dapat hari libur. Ya. Beberapa hari libur saya keluar kota, ya. Karena di daerah kalau libur itu bisa lebih menjangkau, ya. Tapi baiklah kawan, kita adakan lebih dari satu sesi. Aku senang ya, saya senang bisa membaca Ya. usulan ini. Ya, ini usulan yang positif sekali. Supaya terbang kita lebih tinggi Iya, ya ke surga. Kecepatan kita lebih tinggi. Kalau kita doa sampai 3 sesi itu kan kalau mobil digas Iya. gitu ya. Gas. Kalau Oh. satu sesi itu 60 kilo atau 80 kilo. Kalau 3 sesi itu 160 kilo ya. Udah Paris Dakar itu ya. Iya. Kayak apa namanya, balap mobil itu ya. Oke, F1 ya. Oke, F1. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 46 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Sumatera Utara, jemaat salah satu gereja suku. Protestan suku Ya, ini Protestan. maksudnya. Oke. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono, saya selalu mengikuti ABAM dan juga mengikuti seminar Logos, Kenosis maupun Monoteisme melalui YouTube. Terima kasih sebelumnya Pak atas pengajarannya karena saya akhirnya mengerti menjadi seorang Kristen. Pak Pendeta, saya mau bertanya terkait perang di Timur Tengah. Apakah Israel hari ini berbeda karakternya dibandingkan Israel yang dulu sesuai Alkitab? Sepanjang masa manusia itu karakternya begitu-begitu. Ya. Jadi yang diutamakan dunia, lalu Tuhan hanya menjadi sarana untuk kepentingan hidup. Tetapi bagaimanapun Israel akan menjadi tanda. Jadi monumen bagi dunia. Ya. Ya, itu cukup ya, itu dulu aja ya. Israel ini bagaimanapun istimewa karena ini menjadi tanda zaman. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Enggak, Israel hari ini Israel hari ini suka perang dan menyiksa negara tetangganya dengan alasan mempertahankan diri. Anda mesti harus melihat ini dengan kacamata yang lebih jujur. Ya. Apakah Israel suka perang dan menyiksa negara tetangganya? Bukan saya pro Israel ya, karena saya sudah ke Israel beberapa kali, bahkan banyak kali ya. Yang pertama ada unsur itu ya, ketika dia menggusur orang-orang Palestina, Palestina. lalu membangun rumah-rumah untuk orang-orang Israel dengan alasan bahwa negeri itu milik mereka. Dan memang selama ribuan tahun tidak pernah ada negara berdiri di tanah itu. Ya. Jadi kalau ada orang berkata bahwa Israel menjajah Palestina, belum pernah ada negara Palestina di situ. Yang ada adalah masyarakat Palestina yang diperlakukan tidak adil memang oleh orang Israel. Tapi beda dengan menyiksa ya. Karena apa yang dilakukan bangsa Israel ini adalah tindakan yang berdasarkan keyakinan mereka bahwa mereka berhak memiliki negeri itu. Banyak aspek-aspek yang tidak bisa dikemukakan secara umum karena ini berbau politis dan saya tidak akan menjelaskannya. Walaupun saya sudah sering pergi ke sana, ya. Bagaimana bangsa Israel juga berbagi kepada orang-orang Palestina. Yang saya dengar tentunya air, membagi juga fasilitas kesehatan, ya. Tapi hal ini memang tidak terekspos dan saya sendiri juga tidak mendapatkan bukti kecuali orang-orang mereka yang cerita. Bahkan tour leader kami juga orang Palestina yang juga menceritakan atau mengungkapkan itu. Di Israel itu banyak pegawai-pegawai orang Palestina. Pegawai-pegawai kantor, pegawai-pegawai hotel, restoran, ya. Makanya kalau ditutup itu perbatasan, khususnya mereka yang mau masuk Israel bekerja, mereka bisa nggak? Mereka bisa tidak bekerja. Tetapi karena politik ya, tidak kenal belas kasihan, nah kita bisa mengerti ya. Betapa sengsara dan sulitnya orang Palestina.
Kalau saya ke Israel dan datang ke wilayah Palestina, daerah wilayah Palestina ya, mereka tanya kami dari mana, saya jawab dari Indonesia. Indonesia, my friend. Jadi mereka tahu orang Indonesia itu pro Palestina, pro berat. Our friend, yes, oh Indonesia. Lalu mereka menjual tas gitu, minta supaya tasnya dibeli. Kadang-kadang kita tidak bermaksud untuk membeli, jadi kita membeli juga. Karena membantu, dan saya minta kepada peserta, tolong beli deh, kasihan mereka. Suka, brother, atau help brother, untuk makan gitu. Mereka juga tentu tidak mau diberi uang gratis ya. Kasihan. Saya berjalan-jalan di tengah-tengah masyarakat Palestina, sedih, saudara. Sedih. Begitu kita masuk wilayah orang-orang Israel, bersih lingkungannya. Hampir nggak ada copet. Lalu rumahnya bagus-bagus. Namun demikian juga harus diketahui bahwa di Yerusalem yang rumahnya bagus-bagus bukan hanya orang Israel, orang-orang Arab pun juga di situ. Tapi mereka tidak mengaku sebagai orang Palestina, orang Israel Arab. Rumahnya juga bagus-bagus, mobilnya juga bagus-bagus. Ya, mereka juga nyaman hidup di situ. Nah, jadi saudara harus tahu bahwa di Yerusalem rumah-rumah bagus itu bukannya rumahnya orang Israel, rumahnya orang-orang Arab juga, Arab Israel. Kan pada waktu pendudukan Israel di Palestina, banyak orang Arab yang sudah tinggal di situ, sudah menetap. Dan mereka juga menjadi masyarakat Israel. Oke, saya kira itu saja. Saya takut menjawabnya salah karena ini sangat rawan ya. Tapi yang jelas kita harus berbelas kasihan terhadap mereka yang tertindas. Ya. Dan kita juga sudah membuktikan itu ya. Suatu kali nanti saya masih pengen ke Israel. Ya, lihat ada sentuhannya gitu kalau ke negeri itu tuh. Ada sentuhannya gitu. Dan kalau saya di wilayah Palestina, mereka tahu orang Indonesia itu mereka ramah. Ramah. Kita masuk restoran, yes, I came from Indonesia. Indonesia, our brother. Bahkan saya pernah, ini sampai sekarang nih, saya datang ke restoran orang Palestina, mereka minta saya membawa bendera Indonesia. Sampai hari ini saya belum memenuhi. Tapi saya berjanji mau bawa. Cuman saya takut nanti kalau saya bawa, saya digeledah. Digeledah di bandara. Waduh, bagaimana ya? Iya, kita bisa tukar bendera. Saya kasih dia bendera Indonesia, dia kasih bendera Palestina. Tapi kalau saya bawa bendera Palestina, nanti ketahuan di border, ya, bagaimana? Tapi saya janji mau memberikan bendera Indonesia ke Palestina ini. Dan harus tahu bahwa tidak semua orang Palestina beragama Muslim. Ada toko-toko souvenir itu yang memiliki orang-orang Kristen Palestina. Bahkan banyak peninggalan artefak lalu tempat-tempat ziarah Kristen itu di lingkungan orang Palestina. Bethlehem dan beberapa itu di daerah orang Palestina. Bukan di wilayah orang Israel, di wilayah orang Palestina. Banyak orang Palestina di situ. Makanya kita orang Indonesia ya harus bijaksana. Oke. Saya kira cukup itu saja, bijaksana. Teruskan. Baik, dari seorang wanita usia 62 tahun tinggal di Gorontalo, jemaat GSKI online. Oke. Shalom Bapak Rohani kami, terima kasih sudah membaca surat saya pada Abam episode 1150 ketika Bapak bertanya saya berasal dari daerah mana. Saya berasal dari Gorontalo Pak, dan saya juga pernah bersaksi terkena banjir besar. Saya bergereja di GSKI Rehoboth Online dan setia mendengar khotbah-khotbah Bapak. Terima kasih banyak untuk doa pagi jam 6
Wita waktu Indonesia Tengah. Nah, iya. Dan saya ikut menangis bersama Bapak. Amin. Saya ingin bertanya, Pak, apakah kami bisa memperingati hari kematian setahun keluarga kami? Mohon berikan penjelasan Bapak terkait hal ini. Tetap semangat dalam melayani kami semua para pecinta ABAM, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Setahun asal tidak selalu harus tepat waktu. Ya, ya. Kalau misalnya lebih 5 hari, lebih 3 hari, tidak masalah. Mengucap syukur atas dipanggilnya mama tercinta, sudah masuk dalam kemuliaan bersama Bapak, itu bagus. Bukan tidak boleh. Tapi kalau harus 100 hari, 1000 hari, harus, itu yang harus dipikir. Harus dipertimbangkan. Ya. Setelah setahun, memorial, ya. Memorial. Mengenang kembali, memoriam, ya. Itu bagus. Tapi bukan karena harinya, ya. Karena saat itu dipakai untuk bersekutu, keluarga besar kumpul, untuk kembali bersilaturahmi dengan judul mengingat mama yang meninggal tahun lalu. Mereka masih punya hubungan saudara atau keluarga. Mantap. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 49 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Kalimantan Tengah, Jemaat GSKI. Yes. Shalom Bapak Eras, Bapak Gembalaku. Terima kasih atas segala doa dan dukungan lewat khotbah Bapak yang setiap hari mengingatkan saya akan kesucian hidup dan langit baru, bumi baru. Pak, saya mau bertanya, tapi saya cerita dulu. Saya sebagai gembala punya anak-anak berkebutuhan khusus, dan anak ini harus sekolah di kota yang sangat jauh dari tempat saya melayani. Anak ini masih membutuhkan pelayanan khusus dari saya sebagai ibu, karena dia belum bisa mandiri. Jadi saya mengambil keputusan untuk sementara mengantar anak ini sekolah di kota, karena hanya di kota ada sekolah khusus buat dia. Di sisi lain, saya punya tanggung jawab sebagai gembala jemaat, sehingga untuk sementara ini saya meninggalkan pelayanan dan menempatkan orang lain yang melayani. Apakah tindakan saya ini tidak berkenan kepada Tuhan ya Pak Eras? Berat memang Pak, tapi bagaimana dengan anak saya yang membutuhkan pendidikan? Tetapi saya usahakan untuk pulang 1 bulan sekali. Saya bisa saja pulang setiap minggu, tapi terkendala biaya ongkos yang mahal. Saya minta sarannya Pak. Bagaimana pendapat Bapak dengan tindakan saya ini? Mohon sarannya, Pak. Saya mempunyai pergumulan, anak saya yang pertama sudah mau lulus SMA, tapi anak saya sudah memutuskan tidak akan lanjut kuliah. Dia memilih untuk kerja dengan alasan kasihan dengan kami orang tua yang sudah tua. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua ya, Pak? Kami orang tua menginginkan anak kami kuliah karena kami sudah persiapkan biayanya. Tapi anak saya tetap pada keputusannya. Terima kasih Bapak Eras dan tim ABAM. Ada permohonan lain juga, Pak. Saya juga ada permohonan apabila diperkenankan, anak yang lulus dari STT Ekumene bisa pelayanan di tempat kami, yang bisa main musik. Sekali lagi Pak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan semua tim ABAM. Tadi pada waktu you baca, langsung saya punya feeling harus dikontak Ibu ini. Ya. Belum sampai ke soal STTE. Saya udah tahu ibu ini harus dibantu. Jadi seorang gembala, setiap minggu mesti dia balik. Ya dikatakan biaya besar, seberapa besar sih? Gitu. Lalu yang kedua anaknya ini berkebutuhan khusus, seberapa sih sakitnya? Apakah bisa di homeschooling misalnya? Ini rawan ya, rawan. Orang yang dipercayai mengembalakan, apakah bisa menggembalakan? Nah, ini harus dipertimbangkan baik-baik. Lalu anaknya yang tidak mau kuliah itu, mau kerja, memangnya berapa gajinya kalau kerja dengan lulusan SMA itu? Apakah cukup bisa membantu orang tua atau jangan-jangan hanya cukup untuk makan dia sendiri? Kenapa nggak sekolah saja di STT Ekumene? Sebab di sekolah kami sedang terus ya menggiatkan anak-anak bukan hanya memilih kemampuan berteologi atau guru agama. Kami akan lebih menggiatkan anak-anak memiliki kemampuan mencari nafkah seperti ini sekarang kami sedang membuka usaha AC. Ya, anak-anak diajar untuk bisa memperbaiki AC. Nanti juga bisa memperbaiki kulkas. Lalu motor, berbengkelan, hidroponik,
Sudah kami adakan di Kerawang, itu peternak lele, nila, probiotik ayam, ayam petelur. Dan ini akan menjadi salah satu ekstra kurikuler yang penting, yang prima. Melihat dunia kita seperti hari ini, Ya. pendeta tidak cukup hidup hanya dari kolekte. Ya. Jadi ini harus dihubungi apa yang bisa kita bantu, karena ini pelayanan. Dan mungkin karena sesama pendeta, saya akan lebih empati ya. Ya. Kalau kebayang itu saya bagaimana gitu Ya. ya. Saya kira kita harus perhatikan ini. Kita akhiri dengan sedih nih. Ya, sedih. Sedih ya, baru kita akhiri pertemuan ini dengan kasus yang hati kita merasa sedih. Ya. Kita akan kita sambung nanti di episode akan datang. Sampai jumpa, Tuhan berkati.